Halo, selamat siang Sobat Honda semua yang lagi di rumah atau di jalan. Kali ini live Honda IG Lampung akan dibawakan sama Logi sebagai host. Dan Logi nggak sendiri, ini juga ditayangin di Tribun Lampung. Dan untuk hari ini ada tamu-tamu istimewa yang akan menemani Logi live IG sekaligus dari HBC, dari Honda Brio Community di live IG juga, dan Tribun Lampung live IG. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan kenalin dulu ya tamu-tamu spesial Logi hari ini, tanggal 23 Januari 2021, hari Sabtu. Boleh dikenalkan dari sebelah sini dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Honda Lampung Raya dan Tribun Lampung, izin memperkenalkan diri. Kami dari Honda Brio Community Regional Lampung. Saya Pipi Diki, biasa dipanggil Pipi. Ini kalau di komunitas HBC Brio pembina kita. Lanjut, oke. Melanjutkan. Saya di Honda Brio Community Regional Lampung sebagai ketua umum. Nama saya Gugun. Lanjut Tom Nipa. Oke, saya Nipa. Saya sebagai pengurus nasional perwakilan dari Lampung. Oke, jadi live IG kali ini Honda Lampung ditemenin sama Honda Brio Community. Nah, biar nggak tegang-tegang banget ya Pak ya. Kayaknya agak tegang. Baik. Ini kan Honda ini emang sebenarnya banyak komunitinya ya Pak ya, nggak cuma Honda Brio aja. Ya. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini Logi mau ngasih tahu ini loh ada Honda Brio komunitas khusus di Bandar Lampung, dan kita bisa kenalkan nanti dikasih tahu gimana aja komunitasnya itu seperti apa sama beliau-beliau yang ada hari ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih ya, kalau boleh tahu sejarah kapan berdirinya Honda Brio ini sih? Ya, tapi Siapa yang jawab? Oke, gitu. Jadi Honda Brio Community Regional Lampung ini atau biasa dipanggilnya HBC. HBC itu terbentuk di tanggal 14 April 2014. 7 tahun ya Pak ya? 7 tahun besok. Iya. menuju On the way. Ya. Iya. Nah, ini dibentuk untuk menampung owner yang mempunyai kendaraan Honda Brio khususnya dari tipe apapun gitu. Nah, di HBC sendiri komunitas ini mempunyai ibaratnya asas 3 di sini. Kekeluargaan yang pertama, yang positif, untuk pariwisata dan otomotif. Oh, otomotif. Nah, Baik. yang dimana ya kita di sini di samping kita untuk lebih mengenal Honda Brio-nya itu sendiri kendaraannya, kita lebih mengutamakan Kekeluargaannya. Jadi, bukan gabung cuman ini member, sekedar member, bukan. Tapi kita tanamkan di sana untuk lebih dari teman, lebih dari saudara gitu, keluarga gitu. Nah, untuk otomotifnya sendiri pastinya harus kita lebih mengenal dengan kendaraan kita sendiri dong Brio. Kita bisa tukar pikiran, mau itu dari sisi mungkin modifikasinya ataupun mungkin langsung di Brio-nya sendiri kendaraannya gitu, untuk spare part ataupun apalah kita bisa tukar pikiran gitu. Dan pariwisatanya ya kita explore, pastinya explore, misal kita tuh adain kegiatan touring kemana ke salah satu tempat pariwisata apa, itu sebagian explore kita gitu. Ya mungkin kalau untuk HBC sendiri ya selama ini udah banyak sih kegiatannya ya. Itu. Nah, dan untuk regional sendiri, kenapa ada regionalnya? Karena kita ada di Sumatera gitu. Oh, khusus karena Sumatera. HBC ini ada nasionalnya. Oh ya. Nah, jadi ada pusatnya gitu. Kita dibagi ada per chapter dan per regional. Dan
yang sudah terkumpul sampai tahun 2021 ini ada 54 regional dan chapter. Wow, banyak ya Pak ya. Sekitar 4.000 sekian member lah. Gitu. Nah, mungkin kalau paparannya untuk HBC sendiri begitu. Nanti mungkin dari Dewan Penasehat ataupun dari humasnya bisa nambahin, silahkan. Kalau sekarang ini kan sendiri di Lampung sudah berapa banyak anggotanya Pak? Terus tersebar di berapa kabupaten gitu misalnya? Iya. Kalau anggota kita yang terdaftar sampai saat ini itu ada 75 member. 75 member dari kabupaten dan kota. Ada 75 ya. Tapi banyak yang di Bandar Lampung memang untuk membernya sendiri. Kalau kabupaten itu baru Utara, ada di Kalianda, Lampung Selatan, Metro, Menggala, ya, Lampung Timur, Krui, Krui pesisir barat, dan Kota Gajah ya. Kota Gajah. Sampai Kota Gajah juga ya ternyata. Membernya jadi campur-campur. Gitu. Campur-campur ya. Nah ini kan HBC ini kan komunitas nih. Kegiatannya tuh apa aja sih Pak di HBC itu? Kegiatannya? Kegiatannya itu kalau yang positif pasti kita ke masyarakat sih, sosial, dengan adanya kegiatan kayak misal yang sudah pernah dilaluin aja ya saya ceritakan. Ini HBC udah pernah ngadain namanya sunatan massal. Oh, ini agak lain daripada yang lain ya. Sunatan massal. Salah satu komunitas yang pernah membuat dan sukses acara itu di Bandar Lampung. Gitu. HBC jadi kayak pencetusnya gitu mungkin ya Pak ya. Terus kegiatan baksos lainnya mungkin kayak kegiatan di bulan puasa. Kayak kita baksos ke panti asuhan, bahkan langsung ke masyarakat. Langsung terjun ke masyarakat ya Pak. Terus donor darah kita. Ada donor darah juga tuh. Terus kegiatan yang masyarakat lainnya, ya mungkin pas kemarin ada bencana alam di Lampung Selatan. Nah itu HBC, seluruh HBC maksudnya HBC nasional menggalang dana dan melakukan bantuan langsung ke Lampung Selatan yang ibaratnya diakomodir sama HBC Lampung itu untuk yang ada di wilayah tersebut. Nah sekarang juga di Mamuju, seperti Mamuju kita galang dana dan digerakin oleh HBC yang ada di Mamuju untuk pendelegasiannya gitu. Dan sampai ke seluruh Indonesia lah Pak ya, HBC ini nggak cuma di Lampung aja tuh. Jadi nggak cuma kumpul-kumpul doang gitu kan, ternyata ada sosialnya gitu ya Pak ya. Jadi memang terjun ke masyarakat langsung. Betul. Nah ini pertanyaan utama sih sebenarnya Pak ya. Apa sih yang dirasakan selama pakai Brio? Itu deh. Sampai akhirnya bikin komunitas kayak gini. Saya dulu ya. Iya, boleh nanti satu-satu ya. Oh iya. Karena ini pamungkas. Kalau saya kebetulan karena saya kendaraan pertama itu memang Brio. Menurut saya kendaraan ini yang cukup imut. Imut, keren. Pokoknya keren. Sporty. Menurut saya. Dan yang pasti salah satu kendaraan yang irit. Oh itu ya. Nah, jadi alhamdulillah saya semenjak punya Brio sampai sekarang saya pakai Pertamax terus kalau bahan bakar. Karena menurut saya irit. Saya nggak rugi, saya ngisi 100.000 juga bisa kepake seminggu, gitu kan. Yang pasti untuk kendaraan Brio ini cucuk meong lah. Cucuk meong. Ini anak muda banget juga ya Pak ya, sporty, irit, imut ya. Terus parkirnya nggak susah lah ya Pak ya. Tinggal gitulah ya. Jadi kalau saya kebetulan rumahnya kecil, wah pas banget deh. Pas banget pakai Brio, emang mobil anak muda dan mobil kota banget ya. Mungkin ini Pipi ini. Nah ini sebelah Pak Pipi. Pengalaman pakai Brio-nya tuh apa? Oke, terima kasih ini sebelumnya. Saya pakai Brio itu 2014. Kebetulan pertama kali Honda Brio itu launching, ya saya tertarik gitu loh. Karena yang pertama selain bodinya yang
imut, keren. Terus juga ini saya pakai untuk harian kita kerja. Jadi Untuk aktivitas iya sehari-hari untuk memang ya, Pak. aktivitas harian karena seperti yang kita ketahui ini kan arus lalu lintas serta jalan di perkotaan khususnya wilayah Bandar Lampung ini kan luar biasa banyak ya, padat, macet. Jadi artinya dengan bentuk desain Brio yang ya lincah, gesit, terus tadi sudah disampaikan sama Ketum HBC juga ya untuk konsumsi bahan bakar irit. Dan yang pasti kalau Honda Brio itu kalau di otak-atik ya untuk dimodif ataupun untuk Modifikasi ya dipercantik ya tambah keren gitu. Ya wajar kalau banyak orang-orang yang antusias ke Brio dan registrasi gabung ke Honda Brio Community ya salah satu kelebihan manfaat dari Brio ya seperti itu tadi. Iya. Pokoknya keren Brio, Keren Mbak. banget lah ya. Iya. Terbukti penjualan mobil terbaik tahun 2020 tuh jatuh ke Honda Brio. Tepuk tangan dulu dong. Mantap sekali. Oke, tuh Pak. Ini Paknya kenapa milih Honda Brio? Pertama, Honda itu nyaman. Nyaman. Itu dulu. Kalau buat saya Honda itu nyaman. Terus kedua, Brio itu mau kita apa-apain enak banget. Apa ya? Fleksibel gitu ya Pak ya. Kalau suka modifikasi Brio sangat simpel pun diapain pun bisa masuk. Mau dari depan, dari belakang, dari samping ataupun dari sisi pelek itu. Kalau saya sih tertarik sama Brio itu karena dua pilihan itu sih. Itu aja. Nah, ini Logi mau sekaligus ngasih tahu nih kan pengguna Honda Brio. Ada program akhir tahun dari Honda Lampung Raya dan HPM yang mobilnya udah setahun lebih nggak servis ke Honda. Kita ada voucher, dapat voucher oli, terus aki dan baterai. Tapi syaratnya harus download dulu Honda iCare. Nah, itu ada sebelahnya di sliding banner samping Pak Nipa. Jadi download Honda iCare via Google Play atau App Store. Nanti di situ akan ada cara booking service yang nggak ribet. Jadi mau di mana aja seluruh Indonesia kita sudah koneksi satu Honda iCare. Gitu. Jadi sehari sebelumnya nanti akan ada booking prioritas dan ada voucher kali. Jadi kita ada regular hour dan happy hour. Kalau kita di regular hour dari jam 8 sampai jam 1 siang booking dapat diskon oli 25%. Wah, keren tuh. Keren kan? Ya, mantap. Nah, kalau happy hour-nya dari jam 1 siang sampai jam 3 sore itu dapat lagi 50% lebih besar lagi ya. Khusus untuk oli gold dan blue ya. Dan kalau misalnya mau ganti ban juga bisa. Itu juga ada dapat untuk penggantian 2 ban dapat cashback 100.000 dan 4 ban 150.000. Kemudian ada voucher diskon 15% untuk karet wiper dan aki sampai cashback 75.000. Tuh kurang apalagi ya ini. Ya, mantap ini. Oke Iya. juga ya kan. Baik, pertanyaan selanjutnya nih ya. Kan itu kalau komunitas tuh biasanya ada kopi darat gitu ya, kayak event-event gitu. Nah itu biasanya berapa kali sehari Pak? Berapa kali seminggu deh? Oh sehari sih, sorry mohon maaf. Atau ada acaranya? Kopi darat atau kopdar ya. Kalau kopdar, kalau HBC ini menurut saya istimewa. HBC Lampung terutama ya di sini. Karena kopdarnya ini fleksibel. Tapi ada kita di malam minggu biasanya. Di malam minggu itu nggak malam karena kita dari banyak kalangan, ada yang dari yang udah tua sampai yang paling muda itu ada. Jadi kita buat di jam 4 gitu biar kita bisa kumpul. Nah, ada juga di kami itu namanya Kopdar Akbar. Setiap 3 bulan, 4 bulan sekali itu diadain Kopdar Akbar. Nah, biasanya di sanalah saatnya ABC untuk mengeksplor salah satu tempat wisata Dari Lampung ya. Gitu. Nah, kalau kopdarnya sendiri kita bukan sekedar kumpul sih biasanya, karena kita juga di sini, yaitu saya bilang tadi ada asas kekeluargaan. Jadi kalau kopdar biasanya kita enggak di satu tempat, gitu. Karena di member-member kita ini ada yang mungkin dia punya lapak usaha atau tempat tongkrongan. Iya. Nah, kita saling
mendukung gitu, mensupport. Support satu sama lain ya untuk Pak. Kopdarannya jadi di tempat beliau. Oh gitu, ganti-gantian gitu nanti ya. Iya. Seru ya ternyata. Iya, mungkin itu kalau kopdar sih. Kalau Nah kan tadinya kan kayak kopdar, terus mungkin bisa touring yang ke pariwisata itu. Nah ini kan lagi musimnya pandemi nih, lagi COVID-19. Itu ada nggak sih perbedaan sama yang sebelumnya? Tuh ada kendala apa sih selama pandemi ini? Kalau yang sekarang ya, kalau sekarang saya ngerasa banget. Apalagi saya sebagai sekarang yang dari kemarin pelantikan 2019 saya jadi ketua umum, itu menurut saya berpengaruh banget di COVID ini, pandemi ini. Karena yang pertama kita juga nggak bisa melakukan kegiatan. Sementara kan di komunitas biasanya kegiatan itulah yang dilakukan, iya. Yang kumpul-kumpul gitu kan. Mau itu anniversary kah atau mau jalan-jalan kah gitu, atau hiburan dan lain-lain. Itu sedikit agak terkendala ya. Terkendala gitu. Karena pembatasan sosialnya kan. Beda banget sama yang sebelum pandemi. Ya paling terkendalanya ya biaya lah kayak gitu kan. Kalau mau ada kegiatan besar misal gitu. Kalau sekarang udah kitanya takut juga, ya kan? Kena pasal juga kalau kumpul-kumpul, ya kan? Nah, gitu. Jadi sangat terkendala sekali. Terkendala sekali. Oke. Nah, selama ini ada nggak program-program yang belum dilaksanakan sama HBC? Coba boleh Pak Nipa dijawab. Program kita. Ya, program-program Kalau yang program-program kita sih hampir semua udah terlaksana ya, dari sisi sosial ke masyarakat. Paling ya ini karena terkendala pandemi ini kita pun jadi banyak menahan kegiatan yang harusnya sih sudah banyak berjalan kegiatan kita. Apalagi di bulan 4 besok kita mau anniversary 4 tahun. Ya. Jadi kalau dibilang program kita sih sudah banyak yang berjalan. Adalah COVID ini Pak. Kalau sebelum COVID tuh kegiatannya apa Pak? Kayak ada race direct apa? Kayak gitu ya? Atau modif-modif gitu ya Pak ya? Auto kontes. Kontes. Ya. Kalau kita untuk di anniversary menjelang usia 7 tahun ini kita sudah 3 kali mengadakan kontes di Lampung. Dan ini rencananya keempat, tapi kita masih melihat situasi dulu bagaimana soal pandemi di Lampung ini kan. Selain itu ya selain kontes, kalau yang lain kita belum mengarah ke yang lain sih. Kayak drag belum, baru hanya di kontes mobil modifikasi aja ya. Oke. Nah terus tadi kan pernah ikut lomba gitu ya HBC. Ada nggak yang merepresentasikan HBC ke komunitas-komunitas lain gitu? Ada lomba apa gitu yang di luar dari HBC gitu? Ya kalau untuk lomba atau kegiatan itu yang mengatasnamakan HBC ya, Mbak, itu ya paling dari kalau acara anniversary, dengan kita mengundang komunitas-komunitas lain, ataupun bukan mengundang ya kalau yang sponsor itu ya, cuman ya itu palingan. Kalau untuk yang membawa nama HBC sendiri itu kegiatan seperti itu. Di luar itu ya paling ya seperti kayak kita sekarang nih. Pandemi adanya live IG. Live IG kita bisanya ya. Ada pandemi. Tapi sering ketemu komunitas Hondal ya, nggak cuman Brio kayak misalnya CRV, HRV. Itu banyak banget ya. Dan di Lampung sih ada paguyubannya kalau untuk paguyuban. Paguyuban Honda khusus ya. Nah, boleh nih satu-satu kan punya Brio ya. Lagi mau nanya, kan pasti kalau Brio tuh pasti pernah dimodifikasi lah perubahan mobil apa aja itu kan ya. Nah, ini apa aja Pak yang pernah dilakukan sama Brio Pak? Contoh-contohnya. Kalau saya pribadi, saya termasuk yang hobi untuk variasi dalam arti mempercantik
mobil Brio saya baik internal, interior ataupun eksterior. Kalau saya untuk eksterior itu sudah full body kit, jadi kombinasi kita pakai punya Mobilio itu kan pas tuh klop, terus dicampur dengan pernak-pernik chrome karena kita juga suka yang celing-celing ini. Jadi biar karakter. Oh, karakter. Ya, jadi kalau lewat tuh kan ya orang ya celing gitu. Setuju gitu ya Pak ya. Setuju matanya. Terus kalau interior ya mungkin ganti jok. Joknya itu karena kan kalau bawaan asli kan bludru agak sulit, agak susah untuk dibersihkan. Itu sarung jok kita ganti biar lebih manis. Terus kalau sound system ya ibarat kita upgrade, kita ada penambahan itu untuk power ataupun speakernya ya biar kualitas musik di dalam juga agak lumayan. Ya artinya bawaan dari showroom atau pabrik juga udah termasuk bagus kalau Brio. Terus yang pasti biasanya yang namanya aksesoris ini ketagihan ini, Mbak. Ya. Jadi biasanya jalar tuh ke pelek, ke ban, terus juga mungkin ke knalpot. Ya, tapi di komunitas kita meskipun kita menggunakan knalpot racing, insya Allah komunitas kita nggak mengganggu lingkungan arus lalu lintas jalan di sekitarnya, geber-geber segala macam. Iya, kebisingan gitu ya. Iya, artinya kita tetap menjaga kode etik di komunitas kita. Nah, itu bagus. Ya, jadi kalau untuk aksesoris ataupun variasi ngebuat Brio semakin keren dan cantik, ya yang pasti Honda Brio itu bisa diapain aja lah. Diapain aja. Iya, pokoknya inspirasinya itu banyak. Banyak ya, dari mobil sekecil Brio aja bisa. Iya, bisa jadi biar tampilan juga beda, enak dilihat, terus juga ya bisa menumbuhkan inspirasi untuk orang-orang lain lah gitu biar untuk mempercantik kendaraannya masing-masing dalam hal ini di mobil Brio-nya. Di ciri khas ya Kak, ya? Jadi ciri khas itu biasanya. Ini kalau mobil lewat, oh ini mobilnya Kak. Iya, punya pipi gitu. Ini gak salah ini pokoknya. Lanjut ke Pak. Kalau saya kalau ditanya modifikasi kayaknya belum nyampe gitu. Cuman kalau saya jujur dari motor lah ya. Dari motor saya paling malu pakai motor standar. Oh gitu. Dalam artian paling enggak spion itu diganti lah. Jangan spion yang tangan panjang banget. Nah begitu juga di mobil saya terapin begitu. Jadi paling enggak ada perubahan lah. Karena memang Brio ini dengan modal dikit juga cantiknya langsung kelihatan ya. Cukup di mani pedi di bagian itu kaki-kakinya aja kaki. Nah, kalau perubahan saya cuman baru dari pelek paling ganti pelek. Sama knalpot ya Tom. Knalpot juga. Iya. Ya memang itu apa ya keharusan sih kayaknya. Biar agak bunyi gimana gitu ya Pak ya. Karena karakternya Honda ini ya itu bisa dibilang racing ya. Kita kalau mungkin pakai racing kalau Honda udah nggak usah beli yang buat beletek-beletek nih kalau zaman sekarang. Gitu. Beletak-beletek. Mobil-mobil beletak-beletek katanya itu dari Honda udah disiapin kayaknya. Udah kayak gitu. Jadi udah dari kita cuma sananya. ganti knalpot udah beletak-beletek. Gitu. Kan. Minimal untuk interior nggak banyak yang dirubah. Cuman ya paling diganti kulit karena bawaannya ya tipe saya juga tipe E jadi masih bludru. Kalau ketumpahan apa kan susah. Ya. Dari sektor mesin apalagi enggak. Saya cuman paling ganti busi aja. Ganti busi. Biar lebih agak lega aja lah, bagus gitu pembakarannya. Karena dari Brio udah nggak ngoyo dengan cc segitu menurut saya udah udah cukup ya Pak. Sampai saya pernah tes, kebetulan saya ini punya Brio sering banget yang namanya lintas Jawa Tengah karena saya orang sana aslinya orang Jawa Tengah. Menurut saya udah kebel banget loh, udah asik banget di Brio ini gitu. Biasa ya, kecil-kecil. Mantep pokoknya.
Kecil-kecil cabai rawit ya Pak? Banget. Itu pedesnya gila. Kesan sportinya ada gitu loh Mbak. Iya, Kalau kita tambahkan gitu sportinya lebih kerasa, Iya. lebih keren lah pokoknya. Cakep pokoknya. Cakep banget mobil Brio ya. Pak, Dan ini, dia Pak. punya karakter. Mm-mm. Kalau Brio ini punya karakter gitu. Karakternya apa nih Pak? Ya, kalau ya ini untuk sampai yang facelift ya, itu terkenalnya pantat tepos dia. Oh iya. Iya. Pantat tepos. Kaca lebar ya. Kaca panjang gitu ya. Panjang itu khasnya. Itu udah terkenal banget tuh, jadi karakter banget untuk seorang Brio ini. Brio yang tepos katanya begitu. Kalau sekarang udah agak monjot. Melengkung lah ya. Ya itu dibilangnya anakan mobilio sekarang. Oh, anak kan Mobilio punya anak Brio jadinya. Brio. Tapi ya itu enaknya Brio juga bisa, dia masih tetap bisa kombi. Jadi kita pakai yang sekarang, misal kita mau robah bagian depannya aja ya, kita nggak usah susah-susah. Custom gitu. Kita tinggal beli aja di Loakan apa mana, untuk bumper, kapesin itu PNP udah, nggak usah robah-robah. Jadi kayak mobil saya 2016 gitu, bisa aja 2020 mukanya. Oh benar ya. Tipu-tipu ya Pak lo. Pas dilihat pantatnya tepos kan. Tepos rata belakangnya. Iya. Baik. Terus kalau Pak nih Pak, modifikasinya apa aja nih? Kalau saya sih belum banyak ya. Tapi udah keren ini. Ini paling keren Brio-nya Oh Omnipa. paling keren. Sebutin nih, katanya paling keren. Kalau Modifikasi. kata ketum tadi, Brio itu banyak bisa di sepakean ya dalam bahasa ininya. Memang saya ngastem bagian depan itu dengan Mobilio RS. Terus juga belakang saya kawinkan bumper Brio dengan bumper depan Jazz. Jadi bisa. Bisa luar biasa. Project yang akan digarap saya mau ganti headlampnya pakai Jazz GK5. Interior belum banyak sih, baru pemasangan di sub sama monoblok aja, sama ganti pelek gitu Ganti aja pelek sih. juga ya. Jadi memang Brio itu kalau dikawinkan sesama Honda itu ya masih bisa masuk. masih bisa masuk ya. Oh. Padahal sekecil itu ya Pak ya. Iya. Benar. Hebat juga ya ternyata. Baik. Ini pertanyaan selanjutnya. Tadi udah modifikasi mobil ya. Terus kan selama touring atau pernah pergi-pergi event ajang komunitas satu sama lain, pernah nggak sih ada kejadian atau hal-hal unik yang lucu yang nggak terlupakan yang bisa di-sharing nih buat sobat Honda semua di rumah? Oh, Banyak. Oh boleh. Nanti satu-satu lagi berarti. boleh. banyak banget. Kalau kejadian, aku pernah sekali crash. Oh. Itu acara Ada apa accident ya, kemarin Pak ya? Lupa acaranya. Itu Acara touring MTF. MTF. Kita Rolling City dan saya crash, nyium pantatnya member juga untung. Oh astaga. Dan itu sangat luar biasa itu rusaknya. Agak parah ya. Lumayan tuh. Cuman karena itu untungnya, kalau saya pribadi untungnya berkomunitas ya itu. Jadi kita nggak usah pening gitu, nggak usah susah. Aduh ini bumper rusak gimana ya gitu. Jadi ada aja kawan yang biasanya ngelapak, dia jual-jualan bumper. Oh. Terus yang isi ini kenal itunya siapa gitu. Jadi harga murah semua gitu. Jadi satu sama lain harga temen lah ya Iya, Pak ya. harga temen semua. Kalau kemarin diperkirakan udah puluhan mungkin saya benerin itu. Cuman karena di Satu komunitas tuh hebatnya komunitas yang, Brio. Kalau yang nggak akan saya lupa ya itu gitu loh. Wah itu luar biasa lah. Kalau kejadian yang lucu mah banyak Mbak. Setiap kita bikin kegiatan pasti ada yang lucu. Pasti ada yang lucu ya. Rata-rata lucu Mbak. Yang paling lucu deh yang nggak terlupakan. Nah ini saya ada ini. Pak Pipi. Ada dua ini. Yang pertama yang nggak terlupakan tuh kan pada launching jalan tol Sumatera ini, khusus dari Kalianda sampai Terembanggi. Nah, jadi pas keluar kota touring ke metro ya Tum ya. Ya biasa karena keasikan lupa ngerem. Oh ya. Nggak baca itu apa? Petunjuk jalan. tol itu jalan. Jadi yang lain jalur arah metro kita ke Terembanggi sendiri.
Terus gimana tuh jadinya Pak? Ya mau nggak mau ya muter balik arah gitu. Ya tapi ya karena emang mesin Brio terus juga sama kerasa banget enaknya di jalan Enaknya tol di ini jalan tol ya tetap kekejar kita puter balik ya. Jadi kenangan nggak terlupakan ya nyasar di tol itu. Nyasar sampai di tol ya Pak Permanggi, ya. Kalianda, PP ke metro berapa menit ya? Ya tapi kalau nggak gitu juga ya kita nggak tahu gitu loh. Artinya selama ini kan kalau untuk kilometer saya termasuk yang safety lah 60-80 mentok 100. Tapi ya karena ngejar waktu nyasar tadi Jadi nggak enak juga ngebut itu sampai 140 lah. Wow, itu bagus. Maksudnya Bagus nggak goyang nggak dia, goyang ya. stabil. Bener-bener Karena bagus. kebetulan juga kan jalan tol juga masih baru, itu saya nyoba ya, bukan kita mau ngebut-ngebut tapi tetap safety. Ya artinya dari 100 ke 120 sampai mendekati 140 ya sudah pernah. Tapi nggak bertahan lama karena juga takut kecepatan gitu. Ya. Jadi saya stabilkan lagi ke 100. Jadi artinya nyoba, oh begini rasanya. Artinya masih stabil nggak limbung gitu. nggak limbung ya, malah mecah angin. Ya. Ya, kalau pakai Brio di tol itu tetap nggak limbung. Nggak limbung dia. Terus satu lagi nih, kalau bener kata ketum kita Om Gugun, artinya di HBS ini kita selalu menumbuhkan gimana rasanya ini seneng beban kehidupan lah ya, kayak di luar itu ketika masuk komunitas ya kita lepas aja gitu Iya, loh. lupa aja lah Iya, Pak udah ya. lupa. Jadi tujuan kita dekat, lucu segala macam itu ya biar akrab dengan member-member. Nah, satu kelebihan dari Honda Brio Community Regional Lampung khususnya ini apa ya, menjadi ikon lucunya itu wajib ataupun reguler mengantar atau mengawal member-member yang wedding, pesta pernikahan. Iya, dan nggak mutus. Mungkin kalau komunitas lain mungkin nggak terlalu nemen, mungkin ada satu dua. Tapi dari semenjak berdirinya Honda Brio Community Regional Lampung, karena member kita ini dari berbagai macam kalangan, ya artinya ada yang mahasiswa, pekerja, yang sudah berkeluarga, itu 50-50 ya, Tum. Banyak perjodohan yang ternyata pemirsa dari komunitas kita sendiri gitu. Ketemu di komunitas HBC. Ya, tapi alhamdulillah langgeng, samawat. Terus juga kalaupun mereka dapat jodoh di luar komunitas, tapi yang pasti ikon pengawalan wedding itu selalu dinanti dan ditunggu dan ditagih oleh member-member yang wedding. Karena untuk arsip dokumentasi video mereka kenang-kenangan untuk jangka panjang. Ya artinya terlupakan itu mah. Terlupakan itu artinya sisi positifnya. Benar. Bahkan ketika mereka sudah resign dari HBC pun masih gitu, artinya hubungan berkomunitas bersaudara tetap gitu loh. Jadi artinya selama komunitas Brio ini berdiri ya, padahal agenda kita nggak nemen ya untuk wedding, tapi lapangannya iya menjadi suatu kebutuhan gitu. Seperti ya terakhir kemarin itu pernikahannya Om Hendra, Om Nando. Nanti di bulan Maret ini nanti Tante Lucy di Lampung Timur. Oh, sampai Lampung Timur. Iya. Konvoy jadi apa ya? Konvoy, tapi ya tetap jaga keamanan berlalu lintas lah itulah. Ya, sama protokol kesehatan. Biasanya juga itu yang ya, ditunggu-tunggu, Mbak. Pengawalan patwal wedding karena seru gitu kan. Seru banget. Ya, dikawal sama polisi, terus juga keluarga besar sama yang weddingnya juga ada, terus sama line up Honda Brio kita ini kan panjang tuh. Iya. Ya, artinya kan selain pengawalan intern member juga bisa menjadi ikon promo. Artinya begini loh secara ini agenda HBC salah satunya ya ini pengawalan wedding itu. Member sendiri. Terus juga kan ya untuk konsumen ataupun orang-orang lain yang tadinya agak bingung itu untuk milih kendaraan apa yang cocok, itu bisa jadi inspirasi. Inspirasi banget loh. Udah sampai bisa. Jadi kalau sudah touring itu udah kayak pawai, Mbak. Jadi ada cerita lucu lah. Kita ke Menggala, pernikahan Om Obi. Iya, Om Obi. Kita keliling tuh ke Menggala.
ya maaf ini penduduk sana kan jarang-jarang lihat. Jadi ketika kita lewat itu udah kayak pawai penduduk pada keluar. Oh, ya Allah sampai keluar Di jalan itu melambaikan tangan, nonton gitu. Ya, itu lucunya itu. Dikira artis lewat kali ya Pak ya. Iya. Ya, jadi itulah ya kejadian-kejadian lucu di jalan ketika kita touring. Ya sambutan dari masyarakat sekitar yang kita lalui ya luar biasa gitu. Ya artinya kita berkomunitas tidak semata-mata hanya untuk mencari kesenangan, tetapi ya bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Tadi sudah disebutkan oleh Ketum tadi ya, aspek sosial, terus juga kepariwisataan, terus juga lain-lainnya tuh ada semua di Honda Brio Community Regio Lampung. Ya makanya alhamdulillah di usia yang mau ke 7 tahun, klub kita tetap kompak, solid. Eksis, artinya dari member-member lama, pertengahan sampai yang baru pun jadi satu. Itu yang membuat nyaman dan betah untuk member-member yang ada di HBC itu sendiri. Luar biasa ceritanya nih. Yang sebelah paling pojok Pak Nipa nih, diam aja dari tadi. Coba ada nggak? Ada nggak cerita-cerita yang lucu unik? Apa nih, Nipa? Pak Nipa, kayaknya udah mau cerita lucu ini kayaknya. Pastinya ada kalau Nipa. Kalau pengalamannya sih touring Jamnas kita ke Bangka Belitung. Wow, jauh ya. 2019 dari Lampung saya yang berangkat, kita kumpul di Palembang. Kalau lucunya sih waktu di Tanjung Siapi-Api kita semua Brio masuk kapal itu dengan mundur, nggak ada yang masuk kepala. Karena semua pada nyangkut. Oh gitu. Itu aja kendalanya. Semua masuk mundur. Enggak ada yang masuk kepala, masuk mundur semua. Terus untungnya kita berkomunitas, kita mau jalan ke mana aja. Saya juga udah sampai ke wilayah Jawa juga, Sumatera. Kita mau jalan, HBC itu ada di mana-mana. Jadi kita mau berkunjung ke kota mana, ke wilayah mana, kita bisa saling komunikasi. Teman-teman juga di daerah juga pada nyambut. Kita saling tukar cerita, sharing gitu kan. Jadi pun kalau ada trouble di jalan kita nggak pernah khawatir karena HBC ada di mana-mana. Ada di mana aja. Jadi tinggal kayak broadcast gitu ya Pak. Misalnya kenapa-napa di jalan, ada yang datang tiba-tiba gitu ya. Gitu. Itu enaknya berkomunitas di Honda Brio Community, artinya di setiap wilayah daerah itu ada semua. Jadi semua ya saudara. Kalau kita lagi susah atau gimana, mereka sigap cepat lah ngebantu kita di jalan gitu. Bagus juga ternyata ya komunitas gini. Persaudaranya tuh nggak cuma satu ini aja, tapi seluruh Indonesia gitu. Seluruh Indonesia luar biasa. Nah kalau Sobat Honda nih yang mau bergabung di HBC itu ada persyaratannya nggak Pak? Nah nih coba Pak Ketum, Pak Gugun. Syaratnya punya Brio. Kalau syarat itu banyak, banyak yang tanya memang begitu. Mau di medsos, Facebook, Instagram gitu, pasti yang nge-DM gimana syarat gabung, syarat join. Syarat join. Kita jawab yang pasti nomor 1 harus punya kendaraan, harus punya Brio ya. Tapi digarisbawahi karena kita nggak ada kriteria Brio yang harus tipe apa, jadi pasti kita jawabnya yang pasti punya kendaraan Brio tipe apa aja. Yang penting Honda Brio. Yang kedua itu dalam artian siap gini loh, jangan kita cuman gabung aja maksudnya. Karena ada peraturan kan, kita secara komunitas juga ada peraturan gitu, kewajiban, yaitu kita gabung itu untuk mensupport, memberi warna-warna baru yang ada di komunitas HBC itu gitu. Itu harus siap positif. Yang ketiga kelengkapan. Tata tertibnya itu kelengkapan, kita harus punya SIM dong yang positif. Iya, SIM yang aktif ya. Pasti KTP kita mintain, minta untuk biodata sendiri, cukup umur pasti 18 plus lah. 18 gitu plus ke atas boleh. Yang selanjutnya mungkin karena kita ini di HBC ini ada namanya kas wajib, ada administrasinya. Ada administrasi. Jadi kalau untuk gabung itu sebenarnya kita simpelnya tinggal kita DM aja ke Instagramnya HBC, pasti dibales.
gimana pun apanya langsung kita ketemuan di saat kopdar kah ataupun di luar kopdar, kita bisa sejaprian langsung. Sejapri langsung lah ya Pak ya. Pasti nanti untuk adminnya IG itu langsung membalas ataupun Facebook pasti langsung membalas. Mudah Gitu. aja kayak gitu. Tuh ternyata mudah ya Pak. Langsung kepoin aja nih IG-nya @hbc_lampung. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan belum terakhir sih. Ini ada harapan atau keinginan ke depannya yang mau dilakukan HBC untuk tahun 2021 ini? Kalau harapan sih ada harapan untuk HBC Lampung pastinya mudah-mudahan 2021 bisa melewati semua pandemi inilah. Pandemi Dan COVID berakhir lah. Untuk masyarakatnya HBC Lampung, Ya. pertama itu mudah-mudahan tidak sampai ada yang terkena seperti Positif, itu, sehat walafiat. Amin ya Rabbal Dan Alamin. semua masyarakat yang di Lampung positifnya kayak gitu. Harapan yang selebihnya ya kita dengan komunitas ini punya harapan sebenarnya kita mempunyai kerjasama baik sama vendor-vendor apa yang pasti untuk kita saling support. Saling support satu sama lain ya Pak. Simbiosis, mutualisme gitu. Itu pasti diharapkan, sangat diharapkan karena semuanya akan berjalan secara tidak langsung kan kami pengguna Brio ini mengiklankan. Oh iya, promosi ya Pak ya. Udah. Kan. Promosi. Kalau Baleho itu bayar, kalau kami nggak usah bayar. Oh. Ya kan secara tidak langsung. Oke. Rasanya. Gitu juga. Yang pasti ya kerjasama karena itu sangat penting gitu kan. Mau itu ke semua vendor lah yang ada gitu. Itu aja sih kalau harapan mungkin bisa ditambahin. Tambahin Pak. Ya, terutama sih Pak dengan Nipah. Honda Lampung Raya ya. Oh ya, oke. Aduh. Aduh, ada agak kode. Ya, Oke. harapan kita bisa berjalan bareng lah bersama Honda Lampung Raya ke depannya. Setuju itu? Selanjutnya ke sini ya Pak. Ya. Servisnya apa lagi ya? Bibi, ada Pak tambahan? Pipi, tambahannya? Ya kalau harapan 2021 tadi sudah disampaikan Ketum, Gugun sama Menipa, ya artinya kita berharap banyak. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa selesai lah ya, bisa udah nggak ada pandemi lagi lah. Jadi Amin. biar aktivitas agenda-agenda khususnya di Honda Brio Community Regional Lampung ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya harapan kita kalau intern ya klub kita ini terus eksis terus, bisa solid solid terus yang pasti bisa bermanfaat untuk orang sekitar. ya member dan orang sekitar. Terus harapan kita juga ya karena kita ini emang komunitas otomotif sukarela, jadi setiap mengadakan event ini banyak, agenda kita ini luar biasa banyak. Tadi baru sebagian ya yang disampaikan itu. Jadi harapan kita sih juga emang beli Brionya di Honda Lampung Raya. Nah gitu. di sini ya Pak ya, wow bagus. Artinya ya Honda Lampung Raya selaku main dealer ya brand Honda. Main dealer Honda di Ya Lampung. apapun bentuk kegiatan Honda Brio untuk kedepannya ya bisa bekerja sama, bisa support. Ya artinya ya dunia perotomotifan di wilayah Provinsi Lampung ini ya bisa hidup kembali, bisa bermanfaat untuk sekitar lah itu kalau harapan 2021 ke depannya. Mudah-mudahan ya semua bisa terwujud. Amin. Pandemi Covid juga segera sudah pergi segera pergi, semua sehat. Amin. Jadi kalau sehat tidak ada pandemi segala macam, apapun untuk aktivitas insya Allah bisa berjalan. Seperti itu. Untuk HBC kolaborasi dengan Honda Lampung Raya kembali. Amin. Ya, amin. Amin ya Pak ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Ada pesan yang bisa disampaikan untuk Brio lovers di rumah atau yang lagi nonton live IG kita hari ini? Pesannya gini, paling. Developer ya. Gak apa-apa Pak. Lanjut. Memang kalau bisa keluar dari, kalau ada konsumen Honda Lampung Raya nanti, apalagi yang mau ngambil nih unit-unit khususnya Brio, itu langsung aja join ke HBC. Iya, bisa dipromosikan untuk gabung Promosi ya. Iya, ke HBC Lampung, Mbak. Luar biasa. Terus pesan-pesannya ya buat Brio lover,
tetap untuk saat ini kita tetap harus jaga protokol kesehatannya nomor 1. Supaya kita tidak terkena wabah virus yang nggak luar biasa inilah. Kecil nggak kelihatan tapi nyakitinnya minta ampun nih. Benar-benar. Ya kan. Nah, untuk Brio Lover khususnya provinsi Lampung. Ya yang belum ada stikernya biar lebih keren join di HBC. Join HBC. Ingat HBC Regional Lampung. Regional Lampung. Saya tambahin sedikit nih ya Mbak Boleh ya. Pak Pipi, silakan. Untuk Brio Lovers ya, artinya apapun Brio yang kalian miliki tipenya, kalau belum masuk Honda Brio Community Regional Lampung itu belum klop. Jadi kita tunggu untuk bergabung di Honda Brio Community Regional Lampung ya, biar saling kenal, saling berbagi ilmu, ya bermanfaat untuk lingkungan sekitar, dan yang pasti bisa menambah persaudaraan atau hal-hal yang positif ya, ada di HBC Regional Lampung. Itu aja Mbak. Pak Nipa ada tambahan? Pesannya sih jangan pernah ragu untuk ngambil Brio. Nggak nyesel deh. Belinya di Honda Lampung Raya. Di Honda Lampung Raya. Gabungnya ke HBC Regional. Nah, komunitasnya ke HBC. Cucok itu. Cucok. Kapan spanduknya itu kita bisa bikin? Gitu aja sih. Gitu aja ya Pak. Pokoknya gampang ya Mbak kalau udah masuk Honda Lampung Raya ngambil Brio kan. Ngambil Brio udah gampang. Dipermudah lah ya. Kita permudah. Tapi yang dipersulit ya Pak. Ya, Iya. Baik, ini luar biasa sekali perbincangan hari ini ya dengan Honda Brio Community di Lampung. Next nanti kita mungkin akan undang-undang komunitas Honda lain lagi Ya, untuk kita interview seperti ini lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Pipi, Pak Gugu, Pak Nipa. Semoga nggak kapok-kapok kalau misalnya nanti diundang lagi ya. Sama-sama nih Mbak. Kita juga terima kasih ya Om Gugun ya, Om Nipa untuk Honda Raya juga dan Tribun yang sudah undang kita untuk sama-sama berbagi pengalaman di komunitas di HBC Regional Lampung ini. Sekaligus nanti lagi mau ngingetin ya untuk mau Brio yang tadi olinya itu paket hematnya sampai tanggal 28 Februari 2022. Ya, masih panjang lah Mbak ya. Masih bisa nanti kita infokan ke member-member di HBC yang lainnya nanti Mbak. Ya, terakhir bagi yang belum punya Brio bisa segera beli di Honda Lampung Raya. Promo New Brio hari ini Honda Lampung Raya lagi open house. Dapat juga bisa dapat voucher Hypermart senilai 1 juta. Waduh, mantep tuh. Plus paket hemat free jasa dan oli selama 4 tahun berturut-turut atau 50.000 kilometer plus gratis jasa servis juga ya. Luar biasa loh ini. Nanti kalau misal mau booking atau servis bisa di 0721 25 5000 atau WA 0819 55 50 5000. Nah, untuk selanjutnya oke. Sekian dulu lah ya. Udah semua hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Sama-sama. Pak Gugun, Pak Nipa. Semoga bisa bertemu lagi di lain kali ya. Amin. Terima kasih Honda lover semua, sobat Honda yang ada di rumah, yang di jalan. Untuk setelah menonton live IG story Honda Lampung, HBC Lampung dan Tribun News, semoga kita bisa lanjut untuk sesi berikutnya dan jangan lupa kalau kemana-mana ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang.